Dunia politik, apalagi di Indonesia, sangat dipenuhi oleh para Brutus. Dan Brutus hanya akan diketahui ketika semuanya sudah berlangsung, post factum. Kalau sekarang sih semuanya masih hendak-hendaki dengan bahasa langit. Semua beralasan demi negara dan bangsa, demi berkelanjutan, demi rakyat. Ada juga yang mendaku bukan petugas partai tapi petugas sejarah. Karena itu apa yang dilakukan adalah tugas sejarah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Politik adalah politik dan politikus adalah politikus. Tentu ada politikus yang baik dan benar, tetapi jumlahnya amat sangat sedikit sekali. Itu pun posisinya hanya untuk wangi-wangi silit. Sistem dan undang-undang kepolitikan kita dikuasai para politikus daripada negarawan. Yang menonjol hanyalah politik kekuasaan yang acap dibangun dari kompetisi penuh intrik dan konflik. Konflik bukan hanya antara partai, melainkan juga konflik internal partai. Untuk yang sudah tahu dan apalagi temannya Brutus, opini ini bisa stop sampai di sini, tak perlu diteruskan karena ngabis-ngabisin pulsa. Brutus bernama lengkap Marcus Junius Brutus. Waduh, anggota mafia Katolik kah? Nggak ada hubungannya karena dia hidup pada tahun 85 sampai 42 sebelum Masehi. Bahkan Yesus belum dibikin dalam kandungan siapapun. Brutus seorang senator di zaman yang disebut Romawi kuno. Dia yang dikenal sebagai pemimpin konspirasi pembunuhan Julius Caesar. Mulanya Brutus bersekutu dengan Pompei ketika Yunani pada masa perang saudara untuk melawan Julius Caesar. Pada tahun 48 sebelum Masehi, Brutus dan Pompei kalah dalam perang Pharsalus, namun Brutus mendapatkan pengampunan dari Julius Caesar. Meski demikian, setelahnya Brutus malah merencanakan untuk menggulingkan kekuasaan dan membunuh Julius Caesar. Brutus menilai Julius Caesar sebagai pemimpin yang sewenang-wenang. Ia lantas mencari dukungan dari sejumlah senator untuk membunuh Julius Caesar. Pada tahun 44 sebelum Masehi, Brutus dan pengikutnya berhasil membunuh Julius Caesar. Romawi bergejolak, perebutan kekuasaan tak terhindarkan. Brutus dan Gaius Cassius Longinus menjadi buronan para pengikut Julius Caesar dan keturunannya. Pada tahun 42 sebelum Masehi, Brutus dan pengikutnya kalah dalam perang Filipi. Brutus bunuh diri. Karena ilmu politik modern datang dari orang-orang modern, meski dengan banyak referensi dari Romawi kuno dengan para filsuf dan pemikirnya, Indonesia pun ikut-ikutan membawa Brutus untuk menjelaskan prototipe politik khianat itu. Padahal mbok sumpih, dari sejarah leluhur kita yang lebih dahsyat dari Brutus juga banyak. Bahkan yang lebih sadis dari Machiavelli pun juga ada. Cuma umumnya dalam rangka mistifikasi, polanya dibalik. Banyak elite politik kita memakai nama-nama leluhur untuk glorifikasi. Misal penting mengaku sebagai keturunan Brawijaya, Sultan Agung, Hamengkubuwono, Joko Tingkir. Bukankah beberapa penjual agama mendaku sebagai keturunan Nabi? Malah ada yang lebih edan lagi, deklarasi Rocky Gerung sebagai Nabi. Padahal senyampang itu sistem pemilu kita tidak memungkinkan kepolitikan kita bertambah sehat dan waras. Karena undang-undang dan aturannya berangkat dari niatan korup. Pemilu per 5 tahun hanya membuat orang-orang yang semula pengen kemuliaan dengan uang dan kuasa justru terjebak dalam lingkaran setan. Tak bisa terlunasi dan selesai dalam jangka 5 tahun. Mereka menjadi para manusia amnesia, tidak independen, terjerat komitmen utang piutang segala macam soal. Apa yang dulu kita harap dari angkatan atau katakan aktivis 98 dengan reformasi 98, senyatanya berakhir tragis.
Generasi Budiman Sujatmiko adalah generasi gagal. Reformasi 98 merupakan reformasi tanpa perubahan paradigma. Reformasi yang justru memakan mereka masuk dalam sistem, tersebar ke banyak partai politik, tetapi toh larut pada sistem yang sudah di-frozen korup. Para idealis yang berada di pinggir menempel pada capres yang dirasa seideologi dan sepemikiran. Tapi apa kurangnya Jokowi kemudian? Bung Karno sendiri sudah mewanti-wanti, bukan presiden yang kuat yang kita butuhkan, tetapi rakyat yang kuat. Namun apalah daya dalam sistem pemilu kita, jangankan dari DCS, daftar calon sementara, dengan hasil DCT pun daftar calon tetap, seorang caleg yang memenangkan suara rakyat dan bahkan disahkan KPU, bisa digeser dan dihilangkan oleh partai. Jokowi sendiri menjelang akhir kekuasaannya juga mewanti-wanti bukan hanya presiden yang kuat dan bernyali, tetapi menteri-menterinya. Kasus BTS yang dioperasikan Johnny G. Plate, anggota kabinet yang sekaligus masih sekjen Partai Nasdem waktu itu, menunjukkan hal itu. Kasus BTS ini diledakkan karena bersangkut paut dengan pencapresan seseorang. Kasus itu mengingatkan kita pada kasus ketika Anies Baswedan dalam Pilgub DKI 2016. Sandiaga Uno buka kartu. Anies Baswedan sebetulnya punya utang duit puluhan miliar padanya dan belum terbayarkan, tapi diikhlaskan. Meski mengangkat menteri hak prerogatif presiden, Jokowi tak punya kekuasaan atau keleluasaan mengangkat menteri-menterinya, terutama yang dari partai politik. Dan kalau sudah diangkat, kecenderungannya bermasalah. Jika bukan soal kinerja, jatuhnya ke korupsi. Jangankan menteri, wakil presiden saja, capres, tidak kuasa. Pada Pilpres 2019, Jokowi menginginkan Mahfud MD, tapi partai-partai pendukungnya menolak. Atau contoh lain, Surya Paloh bilang soal wakil presiden terserah Anies. Tapi kalau hampir setahun soal cawapres dari Anies tidak makin jelas, Surya Paloh hanya ngibul kalau tidak ngalor. Demikianlah juga koalisi KKIR yang sudah berjalan setahun, tiba-tiba berubah menjadi KIM, Koalisi Indonesia Maju, dengan PKB sebagai anggota KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, merasa dikhianati dan mengancam mau keluar dari koalisi. Dari pola-pola pragmatisme politik seperti itu akan tumbuh subur karakter Brutus dan akan membuat semua akan Brutus pada waktunya.